TK abahnya mana mas? Kalau TK putih, nisan putih beda dengan Oh iya itu di sana. nisan yang lain. Ya, nggak pakai di Sini. lokasinya tidak cukup aman sehingga beliau dimangun di sini. Kalau Kiai Dahlan meninggal 1923 dan wasiat beliau ingin dimakamkan di Karangkajen bersama beliau dimakamkan menjadi terpisah gitu ya dengan istrinya. Tapi karena memang wasiatnya Kiai Dahlan ingin dimakamkan di Karangkajen, nah, Kiai Dahlan di Karangkajen. Ya, inilah satu tempat yang sangat historis bagi Muhammadiyah. Dari tempat inilah Kiai Dahlan mendidik generasi awal Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah bisa tersebar seperti hari ini. Di sini adalah kompleks rumah, langgar dan sekolah pertama Muhammadiyah. Yang sekarang hijau. Di teras. Langgar. Tetapi sebetulnya langgar ini sudah ada satu momen yang sangat romantis adalah ketika Siti Walidah memberikan harta terakhir yang dimilikinya untuk kemudian membangun langgar, dan itu dari batu. Dan ini langgar ini masih orisinil, sudah ditetapkan bagian dari cagar budaya. Meskipun SK-nya memang ini dalam proses masih masang ulang sebetulnya, tapi jelas sudah dilabeli sebagai SK. Ada SK Wali Kota untuk menetapkan ini sebagai cagar budaya. Karena memang ini masih orisinil, belum ada perubahan yang sangat signifikan, kecuali atap itu saat direnov saat Muktamar Muhammadiyah 2010 ya di Jogja. Jadi luar biasa. Artinya kita mengadopsi modernitas Barat itu bukan berarti kita ikut-ikutan Barat, begitu kira-kira gitu. Nah itu yang kemudian betul, itu istri pertama dan terakhir. Kok begitu? Iya memang. Beliau punya istri yang lain. Nah, ini untuk inspirasi Mas Abi yang belum. Jiwa urung inspirasi apa? Beliau, nah ini Raden Ayu Sudijah Widyaningrum. Ini adalah istri Kiai Dahlan yang kedua. Nah ini nyambung dengan cerita saya tadi. Ketika Kiai Dahlan diminta HB7 menghajikan beliau, sekaligus memang untuk biar situasi lebih kondusif. Nah, sepulang haji Kiai Dahlan diberi hadiah keraton. Istri garnya enggak yang untuk sholat. Nah, tadi saya sudah cerita sedikit tentang pembinaan anak kiblatnya Kiai Dahlan. Tapi kebetulan Mas Ahmad, kebetulan beliau bukan kebetulan ya, beliau juga belajar di ilmu sejarah UGM. Barat, apakah mereka yakin menghadap ke Barat itu ke Mekah? Kiai Dahlan mengadakan satu riset menggunakan global, menggunakan peta dunia dan juga nah tadi sudah disampaikan di prolog juga, di bagian atasnya ini adalah bagian suraunya. Nah memang tapi sebelumnya ada yang pernah masuk sini? Kecuali Mas Gibar ya. Nah mungkin yang wanita dilarang masuk ketika upacara penguburan. Nah ini juga sesuai dengan hadis Nabi, tidak perlu perempuan mengikuti jenazah ya. Jarang-jarang ya katanya. Apa doanya masuk makam? Implementasikan di makam kamu. Tidak lebih. Membaca kayak gini boleh nggak ini? Namanya. Baca ya. Jadi ada cerita makam Kiai Dahlan itu makamnya Ki Badawi yang sehingga apa dihilangkan, dibuang. Tapi kemudian
buat yang baru gitu. Nah, jadi beliau satu peta kota makam ini bersama satu adalah Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim itu siapa pimpinan pusat Muhammadiyah setelah Kiai Dahlan tepat. Jadi setelah Kiai Dahlan meninggal, beliau di Muhammadiyah, Kiai Badawi itu memimpin Muhammadiyah menjelang G30S, baru peristiwa 30S. Nah, itu di kepemimpinan Kiai Badawi. Jadi Bapak Ibu, Mas sekalian, Kiai Dahlan dimakamkan di Karangajen karena wasiat beliau, ada kedekatan emosional beliau dengan masyarakat Karangajen. Beliau saat awal mula berdakwah menyebarkan Muhammadiyah di Kauman itu beliau mendapatkan resistensi, bahkan dibilang Kiai kafir, dibilang Kiai sesat dan sebagainya. Dan Kiai Dahlan itu merintis pengajian di Karangajen, dan pengajian Wal Fajar itu yang kemudian menjadi cikal bakal dari Muhammadiyah di Karangajen. Kiai Dahlan punya ikatan emosional yang kuat dengan santri-santri di Karangajen, sehingga beliau berwasiat kalau meninggal beliau ingin dimakamkan bersama murid-muridnya di Karangajen. Nah, ada satu Oke. Oke. Bisa. 1, 2, 3. Wisata Jejak Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nanti di museum ini akan ada beberapa zona. Nanti di setiap zonanya akan ada edukator yang menjelaskan terkait konten yang ada di zona tersebut. Jadi sebelum masuk ada beberapa peraturan yang Kompres Bupati Sulawesi Selatan untuk meninggalkan unsur-unsur kebelandaannya dirubahlah menjadi muktamar sejak 50. studi Muhammadiyah di studi UMY seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ya, yang paling utama di sini globe yang berbentuk cekung, yang mana globe ini dapat menampung